Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV Kepri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika ada seorang yang buta, yang tunanetra, itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menurut riwayat adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Lantas kepada Rasulullah beliau mengadukan perihalnya, yakni tentang sholat berjamaah. Beliau berkata, innahu laisa li qaidun yakuduni ilal masjid. Sesungguhnya ya Rasulullah, saya tidak punya penuntun yang menuntun saya untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Maka apakah ada keringanan untukku? Rasulullah menjawab dan kemudian memberikan keringanan untuk tidak menunaikan sholat jamaah, untuk tidak menunaikan sholat jamaah di masjid. Tapi ketika Abdullah Ummi Maktum berbalik, kemudian Rasulullah SAW kembali memanggilnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal tasma'un nida bis sholah, hal tasma'un nida bis sholah, kata Rasulullah. Apakah engkau mendengar panggilan untuk mendirikan sholat? Naam, jawab Ummi Maktum. Lantas Rasulullah bersabda, fa'ajib, maka datanglah engkau menunaikan sholat berjamaah. Oleh karena itu, Syekh Ibrahim Al-Matsbuli dalam kitab wasiatnya menekankan kepada murid-muridnya, para salikin. Apa kata beliau? La tatruk sholatal jamaah. Jangan engkau meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian begitu pula yang diamalkan oleh salafus sholih. Mereka semuanya mengamalkan, mengistiqomahkan sholat berjamaah di masjid-masjid, di surau, di musola. Terdapat sebuah kisah di dalam kitab Minahus Saniyah. Seorang salafus sholih ketinggalan sholat berjamaah. Ketika awalnya ia setelah sholat berjamaah zuhur, ia pergi ke kebun kurma miliknya. Tetapi ketika ia pulang, ia mendapati masjid sudah mendirikan sholat jamaah asar. Ia cari masjid yang lain, ternyata masjid yang lain pun sudah selesai menjalankan sholat jamaah, sholat asar. Lalu di hadapan para manusia ia mengatakan, saksikanlah bahwa kebun kurmaku ini kusedekahkan untuk para masakin, untuk orang-orang miskin. Mengapa demikian? Dari kisah tersebut, maka Imam Abdullah Asy-Sya'rani mengatakan bahwa para salafus sholih memandang ketika orang tertinggal sholat berjamaah itu bagaikan ia tertimpa musibah. Mereka menganggap tertinggal sholat berjamaah adalah sebuah musibah yang harus disesali dan yang harus dihindari. Kemudian kisah yang lain, Ibnu Umar pernah ketinggalan sholat berjamaah Isya. Dia cari masjid, ternyata semua masjid sudah mendirikan sholat jamaah Isya. Kemudian ia sholat Isya sendiri dan dilanjutkan dengan sholat sunat sampai terbit fajar. Itu sebagai wujud penyesalannya karena ia tertinggal sholat berjamaah. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat kita untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Maka kejarlah fadilah sholat berjamaah, karena fadilahnya cukup luar biasa. As-sholatul jamaah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bisabi'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan keutamaan 27 derajat. Apa artinya? Dalam tafsir kitab Bulughul Maram atau sarah kitab Bulughul Maram, yaitu kitab Sulubus Salam, dijelaskan bahwa makna lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri adalah ketika engkau melaksanakan sholat sendiri, engkau mendapatkan satu pahala sholat. Dan ketika engkau melaksanakan sholat secara berjamaah, maka engkau mendapatkan pahala 27 kali sholat. Dan ini tidak bisa terganti
dengan pahala-pahala yang lainnya ketika kita sudah tertinggal sholat berjamaah. Sebagai contoh, dalam sebuah kisah, Ibnu Umar pernah telat melaksanakan sholat Isya. Hal ini disebutkan di dalam kitab Minahus Saniyah. Karena kesibukannya melayani seorang tamu, sehingga ia tertinggal sholat Isya. Lantas Ibnu Umar melaksanakan sholat Isya sebanyak 27 kali sebagai ganti daripada 27 derajat ketika sholat berjamaah. Namun apa yang terjadi? Ketika ia tidur, kemudian ia bermimpi. Ia bermimpi ada sebuah kumpulan orang-orang yang menaiki kendaraan kuda. Kemudian orang-orang tersebut menuju ke sebuah tempat. Tetapi ia kemudian mengejar karena ia tertinggal. Tapi ia pacu kudanya sekuat mungkin. Namun ia tidak mampu mengejar rombongan tersebut. Tapi apa? Salah seorang darinya kemudian mengatakan kepadanya bahwa sholat berjamaah, kamu sholat sendiri, sementara kami sholat berjamaah, dan kamu tidak akan mampu mengejar kami yang sholat jamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita giatkan sholat berjamaah, terutama bagi kaum laki-laki. Mari kita sholat jamaah di masjid, surau, dan musola. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.